Betul nggak Bu? Kalau saya termasuk orang percaya, kenapa? Karena saya baca dalilnya, karena saya baca hadisnya. Al-mayyitu fi qabri kal gharik al-mughawwis yang tadiru da'watan talhaku min abihi aw min akhihi aw min sadiqin lahu wa idalah qatu kanat ahabba ilai minad dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Mayat itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing, yang tadiru dakwah al-mughawwis yang membutuhkan pertolongan, yang tadiru dakwatan yang menunggu doa, talhaku min abihi, doa yang diharapkan dari bapak ibunya kalau yang mati anaknya, doa yang diharapkan dari anaknya kalau yang mati bapak ibunya. Maka yang dilakukan oleh Mas Arif Hidayat terhadap orang tuanya itu termasuk amal soleh. Itu yang dimaksud dengan awaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Talhaku min abi au min akhi, atau dari saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, au min sodikin lahu, atau dari saudara-saudara yang dia miliki. Maka Anda hari ini datang karena Anda tetangganya ada Salma, itu ada dalilnya. Wa idalahiqathu, dan tatkala doa itu diterima oleh yang mati, dalam hari ini Mama Salma, ya. Wa idalahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, doa itu lebih disukai oleh almarhum daripada dunia seisinya. Kenapa? Wa anna hadayal ahya lil amwat, karena sesungguhnya hadiah orang hidup kepada yang mati ad-du'a wal istighfar, doa dan istighfar. Doa Fatihah yang kita kirim untuk almarhumah itu lebih bagus daripada Mas Dayat kirim kos paragon kepada almarhumah. Tapi ingat, orang bilang harta itu tidak dibawa mati, tapi harta bisa menyelamatkan orang yang mati. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang pemuda kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna ummi qad matat. Sesungguhnya ibuku telah mati. Apa yang bahwa in tasaddaqtu anha? Apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama bapak ibu saya yang mati? Qala, Rasulullah menjawab, na'am. Iya, ada manfaatnya. Maka hari ini Mas Dayat ngasih bingkisan itu, kalau niatnya untuk hadiah almarhum, pahalanya untuk almarhum, itu ada dasarnya. Dan pahala itu diterima oleh almarhumah. Ngasih bingkisan itu diterima, apalagi kalau transfer ustadznya diterima. Ini berdasarkan hadis ini. Saya nggak minta, hanya mengingatkan. Saya dan Ustaz Dery itu nggak pernah ngomongin apapun kalau dakwah, nggak pernah minta apapun kalau dakwah. Karena kiai ustadz ceramah minta amplop itu apa? Saru, ini bahasa Indonesianya apa? Saru. Nggak baik. Ustadz seperti Ustaz Dery ceramah minta imbalan, itu nggak baik. Lebih nggak baik kalau panitia ngundang nggak ngasih. Niatnya apa? Sedekah untuk almarhumah, bukan untuk yang lain. Kalau kemudian hari ini kita susah, kita dikajarkan oleh Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Dan saya mohon maaf Bu, saya sampaikan, Badan Dunia mencatat gara-gara Covid, Indonesia negara nomor 1 yang paling bagus sedekahnya sedunia. Karena orang Indonesia luar biasa, tetangganya isolasi mandiri, tanpa diminta tetangga yang lain langsung ngasih sembako, betul Bu? Itu hanya ada di Indonesia Bu, hanya ada di Indonesia. Maka terakhir saya punya cerita dari kiai saya. Ada orang mau mati, divonis mati sama dokter, kamu 40 hari lagi mati karena penyakitmu berat. Padahal ini orang kaya, istrinya banyak, hartanya banyak. Begitu divonis mati, dia ingat besok di alam kubur akan ditanya sama Munkar Nakir. Akhirnya apa? Dia bikin pengumuman, barang siapa yang berani menemani saya di alam kubur 40 hari, maka akan saya berikan harta saya 50%. Mobil saya silakan diambil separuhnya, rumah separuhnya, harta separuhnya. Diumumkan kepada semua, termasuk kepada istrinya, nggak ada yang berani. Sampai akhirnya berita ini diterima oleh seorang tukang tebang kayu di hutan. Istrinya bilang, Pak,
Anda kan orang susah, kita kan orang susah. Udah deh temenin orang itu mati di dalam kubur 40 hari. Kita dapat warisannya 50%. Suaminya bilang, oke saya temani. Singkat cerita, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Orang yang kaya ini mati. Akhirnya si miskin tukang tebang kayu datang. Saya temani almarhum di alam kubur. Akan saya temani 40 hari. Dengan satu catatan, hartanya diberikan kepada saya 50%. Akhirnya masuk alam kubur, yang mati ditemani sama tukang tebang kayu. Begitu yang takziah pergi, malaikat munkar nakir datang. Ternyata yang didatangi bukan almarhum, tapi tukang tebang kayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Galak dia. Ente siapa? Munkar nakir, mate. Ditanya, kamu siapa? Tukang tebang kayu. Kamu ngapain di sini? Saya nungguin almarhum. Tujuan kamu apa? Supaya saya mendapatkan hartanya 50%. Hari kedua munkar nakir datang lagi. Kamu pekerjaannya apa? Tukang tebang kayu. Nebang di mana? Di hutan. Pakai apa? Pakai kampak. Udah, hari ketiga datang lagi. Kampakmu berapa? 1. Untuk apa? Untuk motong kayu. Hasilnya untuk apa? Untuk nafkahi anak dan istri saya. Sampai hari ke-40, tukang tebang kayu hanya ditanyai soal kampak satu-satunya yang dia miliki. Ini kampaknya harganya berapa? Kamu belinya di mana? 40 hari ditanya kampak kok. Akhirnya apa? Setelah 40 hari dia keluar dari dalam kubur, ahli waris sudah menyiapkan hartanya 50%. Begitu hartanya disiapkan, dia pergi gak mengambil harta itu, Bu. Ahli waris bilang, kamu jangan pergi, ini hartanya untuk kamu 50%. Apa jawaban tukang tebang kayu? Nggak mau, saya nggak minta harta almarhum 50%. Lah emangnya kenapa, Mas? Jangankan hartanya sebanyak itu, hanya gara-gara punya satu kampak. 40 hari saya ditanya tentang kampak. Hati-hati, Mas Dayat, kos-kosanmu banyak. Berapa hari besok kamu akan ditanya tentang kos-kosanmu? Maka kamu tanya sama Ustadz Dery, berapa nomor rekeningnya? Allahu Akbar. Harta memang tidak dibawa mati, tapi harta bisa menyelamatkan orang yang mati. Terakhir saya bacakan satu ayat. Bagaimana kemudian kita diperintahkan untuk meninggalkan generasi-generasi yang baik, supaya dia tahu bagaimana kemudian dia menghormati orang tuanya. Wal yaksalladina law taraku dzurriyyatan di'afan. Apakah kamu tidak merasa khawatir ketika kamu meninggalkan dzurriyyah yang lemah? Maksudnya apa, Bapak Ibu? Jangan sampai dzurriyyah yang lemah ini kemudian tidak bermanfaat bagi orang tuanya yang mati. Wal yaksalladina law taraku dzurriyyatan di'afan. Apakah kamu tidak merasa khawatir ketika meninggalkan dzurriyyah yang lemah? Kurang dikit. Wal yaksalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Yang dimaksud lemah apa? Lemah imannya, lemah ekonominya, dan lemah manajemennya. Lemah imannya jelas orang tua nggak pernah ngajarin dia ngaji. Lemah ekonomi, orang tua tidak memberikan dia harta, tidak mewariskan harta. Tapi yang lebih berbahaya lemah manajemennya. Begitu banyak orang tua kaya mati, ternyata anaknya tidak mempunyai manajemen yang baik untuk ngurusi harta orang tuanya. Maka sering saya sampaikan, banyak orang bisa mencari uang tetapi tidak bisa menikmati uang. Salah satunya siapa? Orang yang numpuk-numpuk harta tetapi tidak menggunakan hartanya dalam kebaikan. Begitu mati, hartanya digunakan maksiat oleh anak cucunya. Akhirnya apa? Orang tua mati dapat adab gara-gara anaknya tidak mempunyai manajemen yang baik. Kalau Anda meninggalkan harta, please dikasih dia manajemen bagaimana mengelola harta. Kenapa? Karena kalau Anda mati, anakmu bisa memanage uangmu dengan baik, maka uang itu bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Tapi sebaliknya, kalau uang itu digunakan oleh anak cucu